Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, semoga di siang hari ini kita masih tetap semangat ya, meskipun terik matahari yang di Surabaya ini sangat terik sekali. Nah, karena mungkin kita rapatnya berbeda dari rapat-rapat sebelumnya, mungkin kita akan membahas tentang evaluasi kinerja 2025, yaitu dengan sebuah role play yang berjudul cermin di tempat kerja. Nah, kenapa kok cermin? Karena seringkali tanpa kita sadari kita juga bersikap di tempat kerja itu sebenarnya mungkin nunjukin siapa diri kita. Dari cara kita menilai orang, kemudian ngadepin konflik atau permasalahan, sampai gimana kita ngerespon tugas yang tiba-tiba datang secara mendadak itu. Nanti rekan-rekan sekalian satu persatu kita bisa sharing tentang pengalamannya tersebut ya. Marilah kita buka pikiran dan isi hati nurani kita, dengerin teman-teman atau saudara-saudari cerita secara empati ya. Oke, kita mulai dari pengalaman dari saudara Rido. Dia akan cerita tentang pengalaman dari Gini, awalnya saya sempat merasa bahwa atasan saya tidak adil terhadap saya. Namun, tiba-tiba saya dikasih tugas tambahan tanpa adanya konfirmasi dulu terhadap saya. Otomatis saya kesal terhadap atasan saya dan merasa kayak dimanfaatkan. Tapi setelah saya tanyakan langsung, ternyata alasannya karena saya dianggap paling ngerti soal proyek ini. Jadi bukan asal ngasih tugas terhadap saya. Dari situ saya sadar saya salah menilai. Persepsi saya terhadap atasan saya ternyata tidak lengkap karena persepsi itu sifatnya menipu. Nah, sekarang membahas tentang persepsi sosial. Kayak waktu Luna pas baru masuk, banyak yang ngira bahwa anaknya introvert dan pendiam. Tapi setelah kenal lebih dekat, ternyata dia tuh banyak ide dan perhatian sesama kita. Dari situ persepsi sosial kita terhadap orang bisa keliru kalau hanya berdasarkan kesan pertama. Kita perlu kasih ruang untuk mengenal orang lebih dalam tanpa adanya kekeliruan. Terima kasih dari saudara Rido. Ceritamu tadi benar-benar membuka mata ya. Kadang kita terlalu cepat menilai baik situasi maupun orang lain berdasarkan potongan kecil dari kenyataannya. Nah, persepsi memang bisa kuat, tapi juga bisa menyesatkan. Dan di dunia kerja persepsi keliru bisa berdampak besar, yaitu seperti salah paham, konflik, bahkan membuat seseorang merasa tidak dihargai. Nah, dari persepsi kita akan pindah ke sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu nilai. Karena di balik cara kita menilai sesuatu atau menilai seseorang, biasanya itu ada nilai-nilai pribadi yang diam-diam yang kita anggap benar, yaitu kayak seperti penting dan layak diperjuangkan. Untuk itu aku mau berbagi pandangan tentang soal nilai. Mungkin kita berganti dari materi persepsi ke nilai ya. Baik, untuk itu aku mau saudari Luna untuk berbagi pengalamannya tentang materi nilai ya. Boleh dipersilakan untuk menceritakan pengalamannya. Oke, buat aku nilai yang paling penting tuh rasa hormat. Karena aku percaya semua orang, siapapun dia, pantas buat didengerin. Entah dia baru masuk seminggu atau sudah kerja belasan tahun, semua punya suara. Dan kadang ide terbaik datang dari tempat yang gak kita sangka. Makanya tiap kali rapat, aku selalu coba ngajak semua orang buat ngomong, termasuk yang biasanya pendiam. Kenapa ya? Siapa tahu justru dia yang punya ide yang bisa menyelamatin proyek kita kan? Menurut aku, nilai itu semacam arah kompas. Dia yang nentuin kita mau ngelangkah kemana dan gimana cara kita bersikap. Nilai itu kelihatan dari hal-hal kecil, juga cara kita ngerespon saat ada yang berbeda pendapat, atau waktu kita lagi kesel tapi tetap bisa ngomong baik-baik. Dan pas kita pegang teguh nilai itu, kerjaan juga jadi lebih enak. Gak cuma soal target kelar, tetapi juga soal kita bisa kerja bareng dengan nyaman dan saling percaya.
Terima kasih Saudari Luna. Kadang hal kecil itu kayak dengerin pendapat orang lain itu juga nunjukin nilai kita ya. Tapi lebih dari itu, ketika ada moral yang kerasa pas kita dihadapkan pilihan sulit. Sekarang mari dengarkan cerita dari pengalaman Kak Saudari Ika. Mungkin dari Saudari Ika kita bisa bikin kita mikir gitu ya, ulang soal berani dan apa yang kita pertahankan. Mungkin Saudari Ika bisa menceritakan atau sharing-sharing pengalaman tentang ini ya, tentang soal moral. Boleh dipersilakan Kak Ika menceritakan pengalamannya. Kalau buat saya yang paling penting itu moral. Saya pernah mengalami sendiri diajak sama rekan kerja buat ngakalin data dikit biar laporan kelihatan bagus. Katanya sih nggak masalah, cuman angka, nggak ada yang dirugiin. Tapi aku nolak. Buat aku, kebenaran itu bukan hal kecil, itu prinsip. Sekali kita mulai bohong, besok-besok bisa jadi kebiasaan. Moral itu fondasi, kayak fondasi rumah. Mungkin nggak kelihatan, tapi dia yang nahan semua yang kita bangun. Tanpa itu, semua pencapaian, target yang kita kejar rasanya kosong aja. Dan aku tahu, kadang buat jujur itu nggak gampang. Apalagi kalau kita sendirian, nggak ada yang dukung. Tapi justru disitulah ujiannya kita berani atau enggak buat pegang teguh apa yang kita percaya. Meski situasinya nggak enak. Karena di akhir hari, yang paling penting itu bukan gimana orang lain lihat kita, tapi gimana kita lihat diri sendiri pas ngaca. Terima kasih ya untuk Saudari Ika. Kadang rasa jujur itu mungkin di situasi yang nggak gampang. Nah, kita berlanjut ke hal yang bikin kita menjadi tetap semangat ya. Semua ini yaitu mungkin kita lanjut ke motivasi. Untuk itu dari pengalaman Saudari Afida ya, boleh ceritakan pengalamannya. Oke, baik. Kalau menurut aku nih, kita sadar nggak sih? Kita tuh kadang suka lupa. Motivasi tuh penting banget. Nggak usah yang terlalu gede, yang kecil-kecil juga cukup kok. Yang penting kan ada motivasi. Karena motivasi itu kayak bahan bakar motor. Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa jalan. Ada kalanya semangat tuh naik turun. Itu wajar banget sih. Tapi yang penting, apapun yang kita rasain, motivasi tuh harus tetap dijaga. Nggak usah nyala terang-terangan, asal nggak padam aja dulu. Bisa jadi cuma satu kalimat yang bikin kita inget, oh iya, aku ngelakuin ini karena aku punya mimpi. Dan yang bikin emis, motivasi itu kadang efeknya nyebar. Kayak kita tuh nggak sadar, tapi perjuangan kita, cara kita tetap bertahan, bisa jadi penyemangat buat orang-orang yang mungkin lagi butuh contoh buat diri life-nya. Dan ternyata itu datang dari diri kita yang bahkan mungkin juga ngerasa capek. Jadi ya kalau bisa jaga ya apinya buat diri sendiri dulu. Tapi percaya deh, lama-lama apinya tuh bisa bantu nyalain lilin-lilin yang ada di sekitar kita gitu. Betul banget cerita dari pengalaman Saudari Afida ya. Karena motivasi itu bisa datang dari hal-hal kecil yang bikin kita semangat. Tapi kadang sikap kita juga berperan penting untuk menjaga suasana kondisi di dalam tim. Nah, untuk Kak Raffi, saudara Raffi punya cerita gimana sikap kita mengubah suasana. Raffi boleh untuk menceritakan tentang pengalamannya. Silakan. Jadi untuk pengalaman dulu itu saya sempat down banget karena merasa nggak didengar gitu. Rasanya kayak ada jarak antara saya dengan tim gitu. Jadi saya lebih memilih untuk diam dan nggak mau terlibat gitu. Jadi lebih baik nggak usah ngomong kalau nggak dipedulin gitu. Buat apa juga kalau misalnya diomongin gitu kalau nggak didengarkan. Lalu tapi lama-lama saya coba bangkit untuk merubah sikap itu gitu. Saya mulai coba lebih aktif ngomong. Meskipun awal juga agak ragu gitu, tapi ternyata respon dari tim itu positif banget gitu. Mereka jadi lebih terbuka dan suasana kerja pun jadi lebih enak daripada sebelumnya. Jadi
sikap itu sebenarnya cermin dari hati kita juga gitu. Kalau kita bawa sikap positif itu bisa juga nular ke orang lain juga. Bahkan meskipun lagi ada masalah, kalau kita tetap bawa energi positif, orang-orang di sekitar pun juga akan bakal ikut positif juga gitu. Jadi kadang kita tuh nggak sadar, tapi kita bisa ngaruh banget sama suasana tim tuh. Jadi meskipun lagi nggak enak, coba inget deh, sikap kita tuh bisa bantu buat suasana menjadi lebih baik yang sebelumnya mungkin cenderung lebih canggung dan lain-lain. Mungkin sekian pengalaman dari saya untuk sikap itu bisa mengubah suasana. Betul banget, saudari Raffi yang diceritakan pengalamannya tadi ya. Sikap kita memang bisa membuat perubahan besar untuk tim ya. Nah, ngomongin soal perubahan, mungkin akan berlanjut ke kepuasan kerja. Nah, untuk saudari Tarif, mungkin kamu bisa menceritakan tentang pengalamannya. Semua yang kita bahas itu berujung ke kepuasan kerja. Kita bahagia bukan karena gaji yang besar atau fasilitas yang mewah, tapi karena kita merasa dihargai, dipercaya, dan berkembang. Waktu saya merasa stuck, saya bicara ke atasan dan diberi ruang untuk eksplorasi ide. Dari situ, saya kembali semangat dan bangga jadi bagian dari tim ini. Dari cerita pengalaman Kak Talib itu, semua yang kita bahas memang mengarah ke suatu hal yang penting, yaitu menuju ke kepuasan kerja. Nah, karena pada akhirnya kita bahagia bukan karena digaji atau fasilitasnya, tetapi kita merasa karena dihargai, kemudian dapat dipercaya dan bisa berkembang di tempat kerja. Nah, saudari Talib juga tadi sudah memberikan contoh yang bagus tentang bagaimana ruang untuk berkembang bikin kita kembali semangat dan merasa bangga di dalam tim tersebut ya. Tapi marilah kita lihat lebih dalam lagi apa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Jadi semua yang kita bahas itu bukan sekedar teori, tetapi cermin refleksi diri kita sendiri ya, tentang siapa kita di dunia kerja, kemudian bagaimana kita cara berpikir, kemudian bertindak dan bersikap. Penutup ini tuh juga mengajar kita semua untuk tidak sekedar menghafal konsep dan teori, tetapi benar-benar menghidupkannya. Kemudian untuk dari aspek persepsi, kemudian nilai, moral, motivasi, dan kepuasan kerja itu saling terkait dan membentuk fondasi di dunia kerja yang sehat dan bermakna dan bermanusiawi, bukan hanya untuk produktivitas tapi untuk berkemaknaan.